Hi guys, my name is Nirmayana. I am from International Management, Class 57, International Finance course with the lecturer Mr. Widel Waldelmi. Here I will explain the scope of international financial management and the system for determining foreign exchange rates. I made this assessment to fulfill the midterm exam assessment. Well, I will start from the scope of international financial management. Ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Mengapa manajemen keuangan internasional penting? Karena kita hidup di era di mana perekonomian global saat ini menjadi sangat terintegrasi, because we live in an era where the global economy is currently very integrated. Pasar keuangan juga telah menjadi sangat terintegrasi dan mempermudahkan investor untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka secara internasional. Apa yang membuat keuangan internasional begitu spesial? What makes international financial so special? Negara berdaulat memiliki hak dan kuasa untuk merilis mata uang sendiri, merumuskan kebijakan ekonomi sendiri, mengenakan pajak, serta mengatur lintas pergerakan orang, barang, dan model perbatasan negara mereka. 3 hal utama yang membedakan keuangan internasional dengan keuangan domestik yaitu risiko kurs mata uang asing, risiko politik, ketidaksempurnaan pasar, perluasan kesempatan. Perusahaan multinasional atau MNC, perusahaan terbentuk badan hukum di suatu negara dan memiliki kegiatan produksi dan penjualan di beberapa negara lainnya. Risiko perdagangan internasional, ketidakpastian kurs valuta asing, risiko negara atau country risk, perubahan tarif impor dan kuota proteksi berupa pemberian subsidi yang besar kepada produsen domestik, hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Arti penting manajemen keuangan internasional. Yang pertama, membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk pemanfaatan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Membantu manajer mengantisipasi kejadian dan mampu mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi. Risiko kurs mata uang asing. Sejak kebijakan kurs tetap atau fixed rate pada awal tahun 1970-an ditinggalkan, dunia menganut kurs mengambang, floating rate, dan membuat nilai tukar mata uang antar negara berfluktuasi dengan cepat dan semakin sulit untuk diprediksi secara pasti. Resiko politik, perubahan yang tidak terduga dalam peraturan pajak hingga pengambil alihan langsung atas aset yang dimiliki oleh asing. Risiko ketidaksempurnaan pasar, hambatan hukum, biaya transaksi, biaya transportasi yang sangat besar, informasi asimetris, dan perbajakan yang bersifat diskriminatif akan mendorong MNC untuk menempatkan produksinya barang atau jasa di luar negeri. Contoh, Honda membuka pabrik produksinya di Amerika Serikat alih-alih mengekspor untuk menghindarkan hambatan perdagangan internasional. Ketidaksempurnaan pasar dalam konteks pasar keuangan dunia akan berdampak buruk bagi para investor yang ingin punya diversifikasi portofolionya secara internasional. Contoh, Nestle Mensis dari Swiss, harga saham atas unjuk 2 kali harga saham atas nama, merugikan investor internasional yang harus beli lebih mahal daripada investor yang lokal. Perluasan kesempatan, perusahaan dapat menempatkan produksinya di berbagai negara atau wilayah di dunia untuk memaksimalkan kinerja mereka dan memperoleh modal dari berbagai pasar modal dengan biaya modal termurah. Manajemen keuangan internasional yang efektif, International Financial Management. Manajemen keuangan MNC harus mempelajari bagaimana mengelola risiko kurs mata uang asing dan politik dengan menggunakan alat-alat di instrumen yang tepat, menghadapi atau mengambil manfaat dari ketidaksempurnaan pasar, serta mengambil manfaat dari perluasan kesempatan investasi dan pendalaman. Shareholder wealth maximization tidak banyak dianut oleh sebagai tujuan akhir manajemen
keuangan di negara-negara tertentu. Kompromi, kepuasan pemegang saham itu jangka panjang secara jangka pendek, kepentingan para stockholder harus terpuaskan agar jangka panjang juga tercapai dengan baik. Tata kelola perusahaan atau corporate governance. Kerangka kerja, keuangan, dan hukum mengatur hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang sahamnya. Tren globalization trend, muncul pasar keuangan global, muncul euro sebagai mata uang global, krisis utang Eropa 2010, liberalisasi perdagangan, integrasi ekonomi yang berkelanjutan, privatisasi skala besar pada perusahaan-perusahaan milik negara, krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009. Munculnya pasar keuangan global, Jepang menderegulasi pada 1980 dan Tokyo Stock Exchange diakui sebagai anggota sejumlah terbatas perusahaan piala asing. Deregulasi dan persaingan ketat di bidang jasa keuangan akan melahirkan inovasi-inovasi dalam bentuk keberagaman instrumen-instrumen keuangan. Perusahaan lokal bisa mendaftarkan sahamnya ke indeks-indeks saham asing, contohnya Telekom listing di New York Stock Exchange dan London Stock Exchange. Munculnya euro sebagai mata uang global. Sejak kemunculan EU, European Union atau Uni Eropa pada 1999, mata uang euro secara bertahap diadopsi oleh semakin banyak negara Eropa dan membuat domain transaksi euro menjadi lebih besar daripada dolar Amerika Serikat. Because the currencies are the same, it is easier for companies listed in the European zone to raise capital by selling their shares. Karena semakin mudah mendapatkan dana dari pasar modal, peran perbankan sebagai leader mulai memudar. With the same currency, companies in the European zone can also take acquisition and merger option as a firm direct investment. Liberalisasi perdagangan, kebijakan ekonomi pasar bebas terbukti lebih baik daripada kebijakan ekonomi proteksionis dengan melihat fakta bahwa beberapa negara mengalami peningkatan rasio ekspor atas PDB yang lebih tinggi. Alasan mendasar perdagangan internasional, teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi dan meningkat apabila negara memproduksi dengan memiliki keunggulan komparatif pada barang yang diperdagangkan. Logika kuat untuk semakin meningkatkan perdagangan bebas dan menghilangkan hambatan perdagangan. Alasannya contoh Tiongkok dan India yang telah semakin membuka lebar sistem perekonomian dan perdagangannya sejak tahun 70-an dan 90-an. Privatisasi, melepaskan kepemilikan dan operasi bisnis dengan menyerahkannya kepada sistem pasar bebas. Privatisasi berarti menyerahkan sebagian identitas nasionalnya dan juga turut mengizinkan budaya dari luar masuk. Ekonomi memperkirakan privatisasi dapat menaikkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi sampai 20%. Cara-cara privatisasi meleleng perusahaan dalam bentuk voucher ke rakyat Republik Ceko dan Rusia. Krisis keuangan global, subprime mortgage crisis, krisis mata uang hipotek di US menyebabkan kredit macet yang parah, meluas menjadi krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis keuangan global, pinjaman dan pengambilan risiko yang berlebihan oleh rumah tangga dan bank, kegagalan regulator pemerintah untuk mendeteksi peningkatan risiko dan sistem keuangan dan pengambilan tindakan preventif yang terlalu lama, sistem pasar keuangan yang saling terhubung dan terintegrasi. Okay, next. We go back to the material for determining of foreign exchange rate. Apa itu kurs valuta asing? What are foreign exchange rates? Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. In essence, the exchange rate is an exchange rate. Meanwhile, foreign exchange is the value of the currency of another country. Fungsi valuta asing, foreign exchange function, alat tukar dan pembayaran internasional. Tentu saja ini kurs valuta asing sebagai alat tukar internasional. Alat pengendali kurs atau currency control tool.
Kurs mata uang yang suatu negara seringkali mengalami pergolakan. By managing the level of use of a certain foreign currency, a country can control the exchange rates of their currency more easily. Alat memperlancar streamlining tool. Perdagangan internasional dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara masing-masing. Jenis kurs valuta asing, types of foreign exchange rate. Selling rate, harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Buying rate, harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Middle rate, harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Types of Foreign Exchange Rate Determination System. Berdasarkan perkembangan sistem moneter internasional SMI sejak diberlakukannya Bretton Woods System 1944, pada umum ada beberapa macam sistem penentuan kurs valuta asing. Sistem kurs tetap stabil, Fixed Exchange Rate System. Yang kedua, Floating Exchange Rate System, terbagi menjadi dua jenis, yaitu Freely Floating Rate atau Clean Float. Yang kedua, Managed Float atau Dirty Float. Yang ketiga, Pledged Exchange Rate System. Ketiga jenis sistem penentuan kurs falas ini masih ada yang memakainya atau sudah berubah menjadi sistem kurs mengambang atau Floating Exchange Rate System. Fixed Exchange Rate System. This system was created by agreement Bretton Woods yang telah melahirkan lembaga moneter internasional atau International Monetary Fund atau dana moneter internasional. Tujuan dari IMF tersebut adalah sebagai berikut: meningkatkan kerjasama masalah-masalah moneter, memperluas perdagangan dan investasi dunia, mengurangi pembatasan pemerintah terhadap lalu lintas pembayaran internasional, menyediakan fasilitas kredit untuk mempertahankan stabilitas kurs bagi yang mengalami kesulitan BOP atau balance of payment, mengurangi pengaruh negatif dari defisit dan surplus BOP. Pada tanggal 19 Maret 1973 mulai berlaku sistem kurs mengambang atau General Floating karena negara-negara European Community memberikan mata uang mereka dengan kurs mengambang terhadap USD. Floating Exchange Rate System. Sistem kurs mengambang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valuta asing. Freely Floating Rate Clean Float. Sistem kurs mengambang murni, yaitu penentuan kurs falas di bursa valuta asing terjadi tanpa campur tangan pemerintah setempat. Managed Float atau Dirty Float. Sistem kurs mengambang terkendali, yaitu penentuan kurs falas di bursa valuta asing terjadi dengan campur tangan pemerintah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing melalui berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. This controlled floating exchange rate system is currently used by the state, including Indonesia. Secara grafis, mekanisme sistem kurs tersebut. Okay, well, the percentage I have explained complete. Thank you for watching, guys. See you. Bye-bye.